Baik, pertanyaan yang pertama sebagai kehormatan kepada Bapak Kapolri, silakan ada pertanyaan untuk Ustadz Abdul Somad. Tafadhol, Pak Dito. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sobil Baut, tentunya Ustadz Arifin Ilham, yang kita cintai bersama Ustadz Abdul Somad, serta segenap majelis Azikro yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit umum. Kita melihat bahwa ada beberapa negara yang penduduknya Muslim ini terjadi gejolak, seperti di Syria, kemudian di Afghanistan, di Irak, di Yaman, bahkan ada beberapa lain mungkin di Mesir tempat juga Pak Ustadz pernah sekolah juga ada gejolak yang sama. Yang ironis bagi kita adalah konflik itu terjadi antara Muslim dengan Muslim lainnya. Nah, negara Indonesia inilah negara yang sangat besar, yang penduduknya dengan jumlah Muslim terbesar di dunia. Nah, pertanyaannya mungkin apakah kemungkinan konflik seperti Syria, di Irak, di Afghanistan bisa terjadi di Indonesia? Kalau mungkin terjadi, bagaimana kita bisa mencegahnya, dan bagaimana kira-kira khususnya selaku Polri, Kapolri, kepolisian dapat bisa mengatasinya dalam rangka mencegah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dito. Silakan, Ustaz. Apapun bisa saja terjadi, maka dalam Al-Quran dikatakan in ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang bawa suatu berita, fatabayyanu, klarifikasi. Oleh sebab itu yang selalu membuat kita tidak baik adalah komunikasi yang tidak baik. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama dalam satu majelis. Antara saya dengan Ustadz Arifin Ilham tidak boleh ada orang lain yang merusak hubungan kami. Ketika ada isu menyampaikan ke saya, Ustadz Somad, Ustadz Arifin Ilham ngatain Ustadz, katanya untuk apa Ustadz penakut, nggak berani istri dua. Tentu saya klarifikasi. Saya langsung datang. Apa benar Ustadz mengatakan demikian? Kata Ustadz Arifin Ilham, memang benar. Tentu ada. Begitu juga dengan ini. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama satu majelis, sehingga ada percikan-percikan api cepat kita padamkan. Jangan sampai dia seperti bom waktu yang siap meledak. Jangan sampai seperti api dalam sekam, maka dapat diselesaikan. Maka salah satu yang kita lakukan adalah tabayyun, klarifikasi. Yang kedua, kepastian hukum tentang yang tidak pasti dipastikan. Banyak WA masuk ke saya yang minta supaya langsung tanya ke Bapak dengan macam-macam pertanyaan. Ustadz Somad, tolong tanyakan kenapa es lilin ditangkap, es kobar enggak, macam-macam pertanyaan. Ini tidak bisa saya jawab, saya katakan, dan ini mesti ada dari Mabes menjelaskan. Dan kalau itu dijelaskan dengan seksama, saya kira apa yang terjadi di sana, ada pihak ketiga yang merusak hubungan. Apalagi kita, di samping kita adalah Islam, tapi di samping itu juga kita budaya timur, budaya komunikasi yang baik, budaya Melayu, budaya adat istiadat kita. Malah kita lebih unik. Kalau di sana negara yang besar terpecah menjadi kecil-kecil, menjadi 22 negara Arab, justru kita uniknya, kita adalah kerajaan Melayu-Melayu. Dari atas kerajaan Aceh turun ke bawah Sumatera Utara, 4 kerajaan Melayu Langkat, Melayu Delhi, Melayu Serdang, Melayu Asahan, masuk turun ke bawah, kemudian Melayu Siak Sri Indrapura, Melayu Indragiri, Melayu Riau Lingga, Melayu Pelalawan, turun ke bawah lagi Melayu Palembang, Melayu Jambi, sampai kerajaan Bengkulu, Lampung, dan semua itu menyatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu insya Allah kalau ini kita jaga, kita pelihara, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, azab tidak akan turun kalau Muhammad ada di tengah kalian. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan musibah itu tidak akan ada selama kita beristighfar. Dan setiap hari, petang, pagi, siang dan malam, anak-anak tahfiz Quran di Az-Zikra ini beristighfar. Karena itulah insya Allah negeri ini akan tetap aman dan damai. Amin ya rabbal alamin.
Allahu Akbar. Artinya dalam proses tabayun ini kita tidak buru-buru sekaligus menyebarkan hoax yang justru mengeruhkan suasana. Itu mungkin yang dimaksud tadi. Jangan suka menyebar hoax, karena nanti orang yang suka menyebar hoax walaupun amalnya baik, nanti dia akan masuk ke dalam surga, tapi surganya juga hoax. Baik, terima kasih. Pertanyaan untuk Ustadz Arifin Ilham. Surga. Baru dengar ada surga. Ustadz Arifin, ibadah dalam bentuk apa yang dimaksud dengan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku? Artinya tugas utama hidup di dunia ini adalah pengabdian kepada Allah. Karena itulah yang menjadi dasar semua aktivitas kita. Kita bekerja, profesi apapun, Arifin sebagai dai, beliau sebagai Kapolri, tugasnya ngabdi pada Allah. Jabatan, amanah. Tujuannya ridho Allah. Peranannya sebagai khalifah. Pedomannya Al-Quran. Teladannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orientasinya ingin selamat di akhirat. Alatnya apapun yang Allah amanahkan pada kita adalah alat untuk mencapai keridhaan Allah dan beribadah maksimal di jalan Allah. Jabatan alat, bukan tujuan. Popularitas alat. Beliau dikasih popularitas, beliau jadikan sebagai alat dakwah. Arifin diberi kesenangan zikir, ini menjadi alat dakwah, mengajak sebanyak-banyaknya. Alat, jabatan alat, pistol alat, harta alat, semuanya menjadi alat. Alat dakwah. Kenapa? Karena Allah tujuannya, teladannya Rasulullah SAW, dan orientasi kita ingin selamat di akhirat. Dunia ini secuil sebentar, jangan tertipu dengan permainan dunia ini. Itu yang buat orang beriman pede berjalan di muka bumi. Ibadur rahmanil ladzina yamsuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Hamba-hamba yang dekat dengan Ar-Rahman itu berjalan di muka bumi ini penuh dengan percaya diri, tapi dengan rendah hati. Dan kalau diejek, dihina, difitnah, dia mengucapkan salam, semoga Allah menyelamatkan kalian. Dan karakter mereka, ciri khas mereka, tengah malam mereka habiskan waktunya berlama-lama sujud dan lama-lama berdiri di hadapan Allah. Pertanyaan yang berikut yang akan dijawab oleh Ustadz Abdul Somad, menyikapi banyaknya perbedaan dan perselisihan di kalangan ulama sekarang ini, bahkan dipertontonkan di media televisi, justru membuat bingung masyarakat umum. Mohon saran dari Pak Ustadz, silakan. Suatu ketika Imam Syahid Hasan Al-Banna masuk ke dalam masjid. Di masjid orang sedang bertengkar di bulan puasa tentang tarawih. Yang satu mengatakan tarawih mesti 11 rakaat. Kalau lebih dari 11 rakaat maka bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, masuk neraka. Yang satu mengatakan tarawih tidak sah kalau 11 rakaat, mesti 23 rakaat. Siapa yang melaksanakan kurang dari 23 rakaat bukan tarawih. Lalu Syekh Al-Hasan Al-Banna nanya, sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunat. Kelahi dalam masjid hukumnya apa? Haram. Gara-gara yang sunat kalian kelahi dalam masjid. Yang mau melaksanakan 11 rakaat silakan ikut Nabi Muhammad SAW. Nabi melaksanakan 11 rakaat. Kenapa 11 rakaat? Waktunya nggak cukup. Karena rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, umat tidak sanggup tegak lama, maka diangkatlah imam namanya Ubay bin Ka'ab. Kata Umar, Ubay ayatnya jangan panjang-panjang, satu malam satu juz saja, tapi rakaatnya ditambah menjadi 20, tambah witir 23 rakaat. Oleh sebab itu kata para ulama, maka tarawih itu pilihannya dua. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Umat kita cerdas, dia kombinasikan antara dua, rakaatnya dikit, ayatnya pendek. Maka selalu saya sampaikan, marilah kita belajar fikih perbandingan mazhab. Membaca basmalah dalam Fatihah menurut mazhab Hanafi dan Hambali sir, menurut mazhab Syafi'i jahar. Masjid ini pakai mazhab Syafi'i.
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Hanafi dengan Hambali sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Sedangkan Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. Saya tinggal di Maroko 2 tahun, nggak ada dengar baca bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak usah dipermasalahkan selama dia pakai Fatihah sah. Tapi kalau kita sudah tahu masjid ini pakai bismillah jahar, jangan kita rusak. Saya tahu saudara saya dari kalangan Muhammadiyah bismillahnya sir, karena majelis tarjihnya pakai mentarjihkan mazhab Hanafi dan Hambali. Maka saya 2 tahun ceramah di masjid Muhammadiyah, nggak pernah sekalipun mau jadi imam. Setiap kali diminta, Ustadz silakan maju, atuk, karena ingin menjaga persatuan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Arifin. Mohon dijelaskan kaidah-kaidah dalam bertabayun. Subhanallah walhamdulillah, seorang mukmin dia diberi oleh Allah keindahan pemahaman. Kita diciptakan oleh Allah posisi mulut di tengah-tengah nih, di antara 2 mata, 2 telinga, dan otak di sini. Ini artinya apa? Lihat dulu. Dengar dulu. Dengar 2 pihak. Lihat 2 belah pihak. Lalu pikirkan baik-baik, baru bicara. Fakir qabla an ta'jima. Pikir baik-baik sebelum kita bicara. Orang beriman itu hemat dalam bicara, sehingga tidak gampang diprovokasi karena dia cerdas. Az-zihnu, walaupun berbeda kecerdasan biasa dengan az-zihnu. Az-zihnu itu kecerdasan buah hadiah dari Allah karena ia sering sujud di hadapan Allah berlama-lama. Az-zihnu adalah kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah. Arifin ulang, az-zihnu adalah kecerdasan menyelesaikan urusan dunia dalam hidayah Allah, buah dari mujahadahnya sujud lama di tengah malam. Az-zihnu, sehingga dia selamat. Kita apa saja ditelan, apa-apa saja kita share. Arifin setiap dapat berita, Arifin tabayun, Arifin tanya, gimana ini? Benar nggak ini? Benar nggak ini? Oh, fitnah. Ini Bapak Kapolri, segala berita tentang Arifin tanya langsung ke beliau, benar? Tentang Habib, Arifin tanya langsung ke Habib, ini benar? Selamat. Ini ada fitnah baru buat Arifin. Itu istri Ustaz Arifin itu udah 4. Wah, Arifin nggak marah. Ini fitnah yang Arifin tunggu-tunggu. Harus diaminkan begitu Kiai ya. Baik, Masya Allah. Ustadz Abdul Somad, apakah dalam melaksanakan visi dan misi Muslim kita menggunakan kendaraan politik dibenarkan dalam agama? Berpolitik dalam agama. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 manusia yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Saat itu tidak lagi ada atap masjid. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung, bukit-bukit seperti bulu kambing yang dihembus angin. Di mana tempat kita bernaung, tapi ada yang dapat naungan. Yang pertama dapat naungan bukan ustadz, yang pertama dapat naungan itu siapa? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Makanya kalau engkau punya bakat politik, jangan berkoar di luar, calonkan dirimu, perbaiki umat dengan kekuasaan. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Seandainya doamu makbul dan doa itu cuma 1 saja, kata Imam Ahmad bin Hanbal yang dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seandainya doamu makbul dan doa itu cuma 1 saja, jangan kau minta istri solehah karena yang menikmatinya hanya kau saja, tapi mintalah pemimpin yang adil. Dengan itu seluruh negeri akan merasakan ketenangan, kenyamanannya. Jadi masalah orang muslim, dia mesti pentingkan politik. Dalam kitab Fiqhud Daulah
min fiqhid daulah, fikih negara. Ketika engkau mencoblos, saat kau tusuk kertas itu, paku ke kertas, saat itu kau sedang bersaksi di hadapan Allah, aku hamba Allah bersaksi, orang ini layak menjadi pemimpinku di masa akan datang. Gunakan telinga, dengar berita baik-baik, pasang mata, lihat, awasi, dan jangan lupa renung, pikir, solat istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Setelah itu pilihlah ibu. Ibu sudah salat istikharah? Sudah. Yang mana yang dipilih? Yang gambarnya ini Pak Ustadz. Kenapa pilih yang ini? Dia sudah ngasih rebana 1 set, surat Yasin 3, baju kaos 2, sarung 1. Merek apa? Rahasia. Maka tuluskan, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kelahi hanya karena beda pilihan, karena perkelahian kita hanya akan merusak kebangsaan. Allahu Akbar. Baik, pertanyaan terakhir barangkali untuk Ustadz Arifin Ilham dalam waktu yang sangat singkat ini. Bagaimanakah sesungguhnya visi dan misi seorang istri yang baik bagi suami dan keluarganya? Pertanyaan paling pas untuk beliau ini sebenarnya nih. Silakan, Yai. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan dunia terindah mengalahkan apapun adalah istri yang saleh. Jangan pernah ajarkan istrimu mencintaimu, tapi ajarkanlah istrimu, duhai Ustadz Abdul Somad, mencintai Allah dan Rasulnya. Ajarkan pada keluarga untuk takut kepada Allah, sehingga keluarga kita jelas visi misi kehidupannya, tujuannya ridha Allah, tugasnya mengabdi pada Allah, Al-Quran pedomannya, Rasulullah teladannya, orientasinya akhirat. Kalau itu masuk dalam alam kesadaran keluarga kita, maka istri kita mencintai kita karena Allah. Bahkan dia berbisik, hai suamiku, hidupkan sunnah Nabi. Masya Allah. Ustadz ada tanggapan Ustadz? Ustadz senyum-senyum, barangkali ada tanggapan, silakan, tentang istri yang baik dan soleh. Apa ada minat untuk menambah 1, 2, 3 lagi? Nazarta ilaiha saratka. Kalau kau pandang kepada dia, hatimu tenang. Kalau kau lihat dia, hatimu tenang. Itulah yang diakui oleh sebagian sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya kalau ngelihat dia hati saya tenang. Istrimu? Enggak, istri teman saya. Iza amartaha ata'atska. Kalau engkau perintah dia, kau ajak dia, dia patuh kepadamu. Patuh saja dia. Tolong tanda tangani materai 6.000, patuh dia. Yang ketiga, idza ghibta, kalau engkau pergi, dijaganya rumahmu, dijaganya anakmu, dia tidak selingkuh, dia tidak jadi pelakor, dan kau pun tidak jadi senior. Apa itu senior? Senang istri orang. Maka insya Allah damailah dunia ini. Masya Allah. Angkat semua tangan di masjid tercinta, di rumah, dimanapun berada. Angkat semua tangan. Hakul yakin, satu doa diijabah, semua diijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Duhai Allah Maha menatap, duhai Allah Maha mendengar, duhai Allah Maha mengetahui segala-galanya. Engkaulah yang menggerakkan kami dari tengah malam, qiyamul lail, berjamaah di rumahmu, zikir. Allahu Akbar. Kau perlihatkan hamba-hamba yang kau beri hidayah. Kau tuntun kami duduk bersama ulama, umara, umat, seluruh kaum muslimin muslimat yang menyaksikan. Semua adalah iradah qudrahmu. Tidak ada yang paling kami inginkan dalam setiap gerak kami ini, kecuali engkau merahmati kami dengan ampunanmu. Ampunilah seluruh dosa kami, dari mulai akil balik hingga engkau muafatkan kami. Ampunilah seluruh dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, keluarga, anak, cucu, keturunan kami, seluruh jamaah zikir, seluruh umat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamatkan saudara kami di Palestina, di Afgan, di Irak, di Suriah, di Mesir, di Yaman, di Afrika Tengah, di Uighur Cina, di Kashmir India, di Rohingya Myanmar, di Patani Thailand, di Moro Filipina, wa jamil mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah negeri kami di pilkada tahun ini ya Allah. Kau hadirkan pemimpin-pemimpin yang saleh, yang bertakwa kepadamu, teladan bagi kami, mengajak kami takut kepadamu. Berkahilah TNI Polri kami dengan kesolehan, ketaatan kepadamu, dan membawa keberkahan untuk negeri kami tercinta. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jangan lupa zikir akbar bulan depan tanggal 14 Rajab 1 April. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami banyak salah. Arifin mewakili ulama, Ustadz Abdul Somad, mewakili Bapak Kapolri, mewakili semuanya. Tentu dalam hidup banyak kesalahan. Insya Allah terus diperbaiki keadaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.